Halo saudara, saat ini kita berjumpa pada beberapa tips terakhir mengenai bagaimanakah cara penggunaan dari MB Navigator ini. Tips ini sengaja saya sampaikan sebelum Anda memulai akan bertrading forex ketika Anda menggunakan MB Navigator. Masalahnya adalah semata-mata karena pengalaman pribadi ketika saya terbiasa menggunakan platform forex sebelum MB Navigator, beberapa merasa canggung karena banyaknya dan kompleksnya dan juga sifatnya yang kadang agak sedikit aneh atau tidak berbeda dibandingkan dengan platform-platform forex umumnya, sehingga mengakibatkan acap kali kita terjadi kesalahan. Saya sendiri pribadi pernah terjadi salah klik bahkan dalam sebuah real trading. Nah, untuk itu apa sajakah yang mungkin perlu kita setting dalam MB Navigator ini? Hal yang pertama adalah mengenai masalah lot, saudara. Di sini pada MB Navigator Anda dapat men-setting berapakah jumlah default lot yang hendak Anda inginkan. Misalnya sekarang saya sudah men-settingnya defaultnya adalah 5, jadi sekali-sekali pasang klik maka akan secara otomatis ordernya langsung 5. Jika saya buat menjadi 10 dan kemudian saya klik bagian lain maka akan menjadi 5 lagi. Jadi secara default sudah saya pasang 5. Nah, untuk mengganti akan order defaultnya dari 5, kita sudah mempelajarinya sebelum. Sebenarnya ada di bagian klik kanan saja pada window di bawah ini dan kemudian pilih lots di sini mau berapa. Nah, misalnya 1, maka mulai 1 menjadi 1. Oke. Nah, ada juga beberapa yang iseng menanyakan, bisakah saya bertrading forex dalam jumlah yang ganjil dalam MB Navigator? Nah, ini di sini adalah merupakan kelebihan dari MB Navigator. Dia tidak terikat untuk masalah lot. Jadi, jika Anda menghendaki bertrading dalam bentuk quantity, artinya kalau satu lot isinya adalah 10.000 dalam masalah jika dihitung dengan quantity. Tapi ada orang mengatakan, saya ingin trading 15.000 quantity, tidak jadi 1,5 lot. Bisakah itu dilakukan? Bisa, saudara, dalam MB Navigator. Pilih menu Navigate, kemudian pilih Preferences. Nah, di sini, saudara, ada bagian tick mark terakhir, ada pilihan Use Lots for Forex Quote or Order. Nah, jika Anda mencentangnya, maka ini akan menjadi dalam bentuk lot. Dan quantity satu lotnya Anda dapat mau buat berapa defaultnya? Per 10.000 kah? Per 9.000 kah? Atau per 5.000 kah? Bisa dan tidak menjadi masalah. Tetapi jika Anda menghendaki, saya tidak ingin dalam bentuk seperti ini, saya ingin dalam bentuk quantity saja, tick mark saja antik. Maka sekarang bentuknya quantity. Perhatikan sekarang sudah menjadi per 10.000. Jadi per 10.000, 20.000, ini artinya 2 lot, 3 lot, 30.000, 4 lot, 40.000. Jika saya hendak melakukan aksi pembelian bukan 40.000 tetapi misalnya 35.000, artinya 3,5 lot, bisakah? Bisa, saudara. Klik saja pilih 35.000, langsung saja saya eksekusi misalnya buy Euro USD. Ya, akan langsung masuk ke bagian quantity untuk Euro USD. Perhatikan sekarang quantity-nya 35.000 bukan? Jadi 3,5 lot nih. Dan total profit loss-nya akan muncul dalam bentuk hal yang sama. Nah, ada juga yang iseng, bisakah saya membukanya kalau saya ingin latihan, jadi main real account tapi masih sekedar berlatih saja karena masih penyesuaian, jadi sekali eksekusi saya tidak ingin 10.000 tapi per 1.000 alias 0,1 lot misalnya. Ada juga yang berpikir demikian, jadi hanya sekedar untuk berlatih dan bersenang-senang mungkin. Bisa, saudara, tidak menjadi masalah. Nah, saya buy GBP Japanese Yen untuk 1.000 quantity. Perhatikan di sini. Nah, meskipun profit loss dalam poin, tapi dalam rupiahnya, jadi satu poin, pergerakan 1 poin dihargai sebesar 0,1 dolar kurang lebih. Jadi demikian. Nah, karena GBP Japanese Yen mungkin pip value-nya tidak tepat 1 dolar, tetapi 0,8 seingat saya. Kita lihat saja di bagian watchlist. GBP Japanese Yen, ini dia. Nah, pip value-nya adalah 0,4 bahkan 0,46305. Jadi kalau saya per 1.000 quantity dalam quantity-nya 1.000 maka bukan 0,4 berarti 0,0 sekian. Ini sebabnya profit loss-nya menjadi lebih kecil. Nah, dengan demikian ini menjadi saran Anda untuk berlatih karena profit loss menjadi sangat kecil sekali. Yang mungkin perlu Anda garis bawahi di sini adalah trading dalam quantity terlalu kecil juga tidak terlalu banyak berguna, hanya membuang waktu dan melelahkan Anda saja. Jika Anda hendak berlatih, berlatihnya di demo account. Tetapi jika Anda hendak masuk dalam dunia real, pastikan Anda sudah siap. Karena jika Anda sudah real dan Anda bertrading hanya dalam quantity yang sangat kecil,
itu hanya membuang waktu Anda dan membuat Anda terlalu lelah. Kenyataannya forex membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi ketika Anda bertrading real account nantinya. Jadi buat apa? Sudah membayar konsentrasi tinggi, membayar line internet, membayar listrik, membayar jam tidur Anda, bahkan membayar waktu istirahat Anda, membayar waktu Anda, tapi Anda hanya mendapatkan keuntungan yang tidak maksimal. Oke, itu hanyalah sebuah pendapat pribadi. Jadi jika Anda menghendaki bertrading dengan kuantiti sangat kecil tidak menjadi masalah. Mari kita coba, apakah bisa 500 barangkali? Jadi 0,05. Ya, bisa saudara. Sekarang jadi 1.500. Nah, menarik bukan? Oke, ini adalah hal yang kedua yang perlu Anda catat. Jadi, sudah ada beberapa hal di sini. Nah, yang berikutnya adalah masalah penampilan harga. Kalau Anda perhatikan pada tutorial yang Anda dengarkan selama ini, Anda melihat bahwa tulisan pada window position dan juga open order, tulisannya besar-besar. Saya memang sengaja men-settingnya besar-besar. Ketika Anda pertama kali membuat settingan default, tulisannya tidak sebesar ini. Hanya fontnya ukurannya sekitar 10 dan tulisan dalam font Arial. Jadi sangat kecil sekali. Nah, saudara, saya sarankan kepada Anda, jika Anda bertrading nantinya, buatlah tulisannya menjadi besar seperti ini. Karena ini sangat membantu Anda untuk melihatnya dan tidak melelahkan mata Anda. Ketika mata Anda lelah, maka Anda akan mudah sekali mengantuk dan kehilangan konsentrasi. Akibatnya bisa jadi salah klik. Untuk itu perbesar saja. Bagaimana cara perbesarnya? Nah, klik kanan dan pilih saja preferences pada window yang hendak Anda edit perbesar. Nah, di sini saudara saya klik kanan untuk bagian position, tertera di sini preferences position. Oke, nah sekarang tampilkan saja mau apa? Mau fontnya? Klik font. Lalu sekarang saya buat, nah ini ada tulisannya 14. Defaultnya adalah 10, jadi sebesar ini. Nah, kecil sekali bukan? Memang jadi lebih muat di window Anda, tapi kalau kecil-kecil begini kadang-kadang membuat mata lelah dan capek untuk tradingnya. Jadi besarkan saja sekalian. Tidak perlu besar-besar sekali mungkin, tetapi cukup 14 cukup. Oke. Nah, masalah warna juga dapat Anda atur di sini. Mau warna seperti apa? Jikalau ganjil genap, jadi ada odd row-nya, ada odd, ada even. Even misalnya Anda hendak menginginkan warnanya misalnya agak sedikit lebih muda misalnya di sini. Ya, sekarang perhatikan bahwa warnanya berbeda. Kalau yang ganjil, baris pertama jadi agak sedikit abu-abu, baris berikutnya baru hitam lalu abu-abu. Nah, jadi Anda bisa setting begitu rupa. Oke, warna tulisan juga bisa Anda ganti sesuai dengan Anda yang mau. Sorry, ini besarnya, jenis tulisannya. Oh, tidak bisa, ternyata bukan di sini. Ini ada di bagian di general. Ini dia. Mau tulisan apa? Anda dapat mengganti warnanya. Oke, ini saja saya rasa yang cukup berguna. Sisanya adalah masalah pengaturan template, tidak menjadi masalah. Dan sekarang nampaknya tinggal Anda membuat setting begitu rupa. Pastikan ini nyaman bagi Anda ketika Anda bertrading. Jika Anda merasa efek export ini terlalu banyak, Anda dapat membuang satu persatu. Klik kanan lalu pilih remove saja. Misalnya remove GBP-CHF, nah, akan hilang. Atau Anda hendak membuat efek export tampilan sendiri, atau maksudnya new efek export. Jadi papan untuk tampilan sendiri berbeda. Klik saja new, maka akan muncul sini. Nah, new lalu Anda dapat mengklik mau apa saja. Kalau internet Anda mungkin terbatas koneksinya, speednya, tidak perlu banyak-banyak, mata uang yang sering Anda lihat saja. Misalnya ini, ya cukup. Atau misalnya tambah lagi dengan GBP, Japanese Yen, dan Euro, Japanese Yen. Nah, dengan demikian, konsentrasi Anda tidak terpecah, hanya beberapa mata uang saja. Bahkan jika Anda mau, cukup satu juga bisa, tidak menjadi masalah. Nah, kemudian, atau Anda hendak membuka lagi efek export pertama yang sudah Anda buat. Nah, ini yang sebelumnya. Ya, menarik bukan? Jadi banyak sekali memang sebenarnya fitur-fitur yang bisa Anda setting di sini dalam MB Navigator. Makin banyak, akibatnya makin lengkap, tapi bagi beberapa orang makin memusingkan. Untuk masalah tampilan generalnya, untuk settingan secara keseluruhan Anda dapat ada di bagian di sini, di mana Navigate Preferences. Nah, ini Anda dapat men-settingnya.
Untuk settingan secara umum atau general, maka ada di menu general di sini. Dan kemudian kalau Anda pilih klik next, maka membagian ke settingan untuk market depth, window market depth, settingannya ada sendiri. Untuk order entry, settingannya ada sendiri. Ada stock, future, option, forex. Tapi karena kita trading forex, maka pilihlah forex. Kemudian ada juga open order, order book, position, watch list, basket, dan ada manage account trading, dan terakhir masalah messages. Option chain tidak kita pakai. FX board juga ada. Hotkey. Nah, hotkey ini berguna jika Anda hendak bertrading dengan cara cepat, artinya pakai keyboard. Begitu. Jadi klik saja add. Nah, Anda mau keystroke-nya apa? Misalnya Q. Sorry. Oke, Alt plus Q atau Alt plus R. Jangan terlalu jauh, mungkin Alt plus Z. Nah, ini dia. Kemudian kalau misalnya Alt plus Z, apa yang akan dilakukan? Langsung pilih Open Buy. Untuk kemudian kuantitinya mau berapa? Misalnya 1 lot. Dan expiration-nya ada D atau IOC, pilih IOC misalnya. Order type, market misalnya, kemudian root tidak menjadi masalah, tetap MBTX atau demo. Dan kemudian oke. Selesai add. Saya klik finish. Nah, misalnya saya klik NZD USD. Kalau saya klik Alt Z, ini saya klik, maka akan langsung terenter. Terbuka bukan? Nah dia. Oh, tidak ada. Mungkin ada kesalahan dalam masalah posisi atau lot. Ya, oke. Kalau gitu kita setting ulang lagi saja. Pastikan ini berjalan dengan baik. Saya sendiri tidak pernah memakai untuk hotkey ini karena saya khawatir jika nanti saya bertrading terpencet, maka jadilah posisi saya terbuka secara otomatis. Tidak, saya lebih memilih menghindarinya saja. Mungkin routingnya di sini masalah di demo. Oke, sudah beres. Oke, kita setting saja. Ya, kalaupun tidak berhasil, mungkin Anda dapat mencobanya sendiri. Oh, tidak bisa ternyata routing untuk masalah di demo. Oke, baiklah. Kita pelajari berikutnya. Kalau Anda mencoba, kalau Anda membuangnya, remove saja. Dan terakhir ada soundnya juga. Jadi ada enable event sound, dan kemudian kalau Anda pasang open buy, maka langsung ada soundnya. Nah, Anda dapat pilih filenya apa, cari sound di mana Anda hendak mau pasang sendiri, maka akan muncul di sini. Jadi beberapa orang suka suara ketika trading, ya silahkan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk settingan terakhir untuk MB Navigator ini. Terima kasih, dan kita bertemu pada masalah analisa teknikal dan fundamental dari sidi tutorial ini. Sampai jumpa.